Welcome to Ban Podcast, when the big boys play. Ya, masih bersama gua Kevin di sini dan gua saat ini sendirian tanpa ada yang menemani. Ya, jadi sekarang ini masih di suasana yang sama ya, yang mana Jakarta masih dalam suasana PSBB. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mencari siasat supaya kita bisa ngupload video lagi seperti itu. Nah, jadi untuk kali ini, untuk episode yang sekarang ini, gue pengen sedikit-sedikit cerita aja mengenai wrestler favorit gue selama gue berkecimpung di dunia pergulatan. Nah, untuk wrestler favorit gue sendiri itu adalah Undertaker. Ya, kalian udah pasti tahu lah siapa Undertaker itu ya kan. Yang mana Undertaker ini adalah salah satu karakter yang dibuat oleh WWE, yang mana dia punya gimmick yang paling terkenal yaitu gimmick Deadman ya. Nah, kenapa sih gue suka sama Undertaker? Yang pertama itu karena zaman-zaman dulu ya, zaman PS1 lah ya. Itu gue pernah mainin yang namanya SmackDown 2 Know Your Role. Ya masih bocah lah ya, masih lucu-lucunya. Kalau kalian pernah mainin SmackDown yang Know Your Role itu berarti ya umur kalian nggak beda jauh sama gue lah ya. Jadi di SmackDown 2 itu ya asal mulanya sih ya itu gue nyoba-nyoba karakter demi karakter, yang mana gue itu ya nggak tahu sama sekali sebelumnya itu SmackDown itu apaan ya kan. Ya jadi ya gue main-mainin aja, gue coba-coba. Singkat cerita ya gue pada saat itu ya seneng aja gitu sama karakter Undertaker, mungkin karena move-nya, karena smack-annya lah gitu ya kan, yang benar-benar kuat. Jadi ya singkat cerita ya itu asal mula gue kenapa suka sama Undertaker ya kan. Nah, tapi setelah gue mainin PS itu, gue juga nontonin acara SmackDown juga waktu itu, acara WWE. Dulu tuh masih di zaman TV kabel ya kan. Ingat banget gue channelnya itu Star Sport. Nah, gue juga ngeliat tuh karakter Undertaker tuh dulu kan masih American Badass waktu itu ya kan. Dia pakai motor Harley, bawa ke dalam arena. Nah, gue yang waktu itu masih bocah mikir, wah ini keren juga nih orang nih bawa motor ke arena ya kan, kayak beda sendiri gitu. Udah pada saat itu ya gue makin ngerasa wah banget nih Undertaker ini dulu nih ya kan. Dan dulu juga masih bocah banget ya kan, masih belum tahu tuh kalau Undertaker itu bahwa WWE itu tuh beneran gitu, WWE itu scripted gitu kan. Ya namanya gue masih bocah ya kan, belum tahu apa-apa. Jadi ya nelen aja gitu langsung cerita dari WWE itu. Nah, ya jadi singkat cerita itu ya kan, gua kan waktu itu kan belum tahu apa-apa mengenai dunia pro wrestling ya kan, karena masih bocah dan masih ngelihat bahwa acara di WWE itu beneran gitu loh. Jadi ya singkat cerita juga pada saat itu kan internet juga masih terbatas banget ya kan. Jadi ya pada zamannya Kaskus tuh dulu gua mencari tahu tuh bahwa gue tetap kekeh sama pendirian gue bahwa WWE itu beneran ya kan. Sampai akhirnya gue nge-browsing Kaskus ya kan, ngeliat berbagai macam thread gitu, sampai akhirnya gue nemu thread mengenai perihal WWE itu bohongan gitu, scripted maksudnya. Ya udah, sampai di sana akhirnya ya hati gue terketuk gitu dan sadar bahwa WWE itu emang scripted gitu loh. Dulu tuh zamannya apa ya, zamannya ditayangin di RCTI kalau nggak salah tuh dulu. Zamannya Erwin sama Jody. Terus zamannya ditayangin di LaTV itu tuh gue masih kekeh gitu bahwa SmackDown itu beneran gitu. Ternyata akhirnya disadarkan oleh thread Kaskus gitu singkatnya. Nah, jadi ya gitulah, balik lagi ke Undertaker itu sendiri ya. Kalau misalnya gue ngobrolin soal Undertaker tuh otomatis gue ngomongin momen-momen yang paling gue sukain dari dia. Kalau momen yang paling gue suka itu waktu zamannya cerita yang Paul Bearer meninggal. Terus dia kan diangkat ke story waktu itu sama CM Punk ya kan. Nah, itu WrestleMania berapa tuh ya? 28 atau 29 gitu ya, lupa. Ya pokoknya WrestleMania lah ya intinya. Itu sih gue ngikutin sih ceritanya, dan emang apa ya namanya, momennya tuh pas banget gitu loh. Jadi Paul Bearer tuh waktu itu meninggal sebelum WrestleMania dan diangkat cerita gitu loh. Itu semacam cerita yang benar-benar unik lah ya gue bilang, karena dari situ ya match build up-nya pun bagus banget gitu loh. Nah, itu momen yang paling gue suka, yang pertama. Yang kedua ya WrestleMania yang lawan Triple H yang kedua tuh, yang Hell in the Cell. Itu gue juga favorit banget
karena apa ya namanya ya balik lagi ke cerita sih ya, karena dua superstar ini kan dua superstar yang sangat ikonik gitu loh, Triple H sama Undertaker. Ini benar-benar rivalitasnya benar-benar udah kebentuk banget dari awal-awal era-era sebelumnya gitu, Attitude Era lah ya. Itu emang udah terancang banget, udah kayak apa ya namanya ya udah legend banget lah dua-duanya gitu loh di dunia ini ya kan. Itu juga menjadi cerita yang benar-benar bagus untuk storyline. Nah kalau untuk matchnya sendiri yang favorit gue masih di WrestleMania, yaitu WrestleMania 24 atau 25 gitu. Sorry 26 yang lawan Shawn Michaels yang kedua. Nah itu juga salah satu pertandingan yang paling gua tonton berulang kali dan masih seru pertandingannya. Ya itu Undertaker Shawn Michaels 26 ya. Itu benar-benar dari cerita, dari storyline pun, dari pertandingannya sendiri itu benar-benar juara sih gue bilang dari pertandingan Undertaker ini, karena di umur mereka yang dulu itu udah berumur banget gitu kan, udah kepala 4 itu mereka tuh nyajiin pertandingan yang benar-benar kuat gitu loh, benar-benar karakternya kuat, terus ditambah lagi matchnya itu durasinya lumayan lama gitu, jadi benar-benar endurance-nya pun teruji di sini gitu ya. Kalau misalnya ngomongin Undertaker sih ya itu sih singkatnya ya, dari momen yang paling gue suka, dari pertandingan yang gue suka itu barusan gue ceritain. Nah untuk cerita Undertaker terakhir itu kalau gak salah sih gue ngeliat dia ini bikin TikTok gitu loh, kan dia udah pensiun ya, udah rehat. Jadi singkat cerita tuh ada forum yang bicarain tentang kabarnya si Undertaker itu sendiri gitu loh, dan kabar terakhir yang gue lihat yaitu dia main TikTok. Gue nggak tahu kenapa dia tiba-tiba main TikTok gitu loh, apa pengen viral apa pengen gimana, gue kagak tahu juga. Singkat cerita juga kan di negara Amerika sana juga kan udah nge-ban TikTok tuh. Nah kelanjutannya gue sekarang kurang tahu tuh gimana nasibnya dia. Ya itu aja sih ya untuk cerita mengenai Undertaker ya. Mungkin kalian sendiri punya superstar favorit yang mungkin kalian mau ceritain juga, mungkin boleh ditulisin aja di kolom komentar ya. Kalau dari gue sih ya itu aja sih cukup. Kalau misalnya kalian suka boleh like, boleh subs juga ya kan. Seperti biasa kalau misalnya kalian ada masukan boleh di komen di bawah aja. Oke, jangan lupa juga untuk dengerin podcast kita di Ban Podcast di Spotify-nya sendiri, nanti linknya bakal ditulisin di deskripsi. Oke, kalau gitu cukup sekian untuk ngocehan gue kali ini. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di ban__podcast untuk Twitter dan Instagram. Oke, kalau itu sekian dari ocehan gue hari ini. See you on the next content.